terbuang. Tes, apa kabar semuanya? Jadi, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini di session kelompok kegiatan kecil-kecilan kami dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Swadaya Kaulan membuat sebuah agenda modular yang kali ini kita bakal diskusi santai, ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman Elang Terbang Kolektif dari Tangerang. Oh ya, sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Ibnu Dapas. Biasanya teman-teman sih manggilnya Mas Sugeng atau Ageng, tapi lebih dikenal sih biasanya Ibnu Dapas. Oke, kita langsung aja ya. Ini sudah ada teman-teman yang sudah bergabung dari teman-teman Elang Kolektif. Sebentar. Oke, kita langsung aja. Ini ada dua ya? Oh, ada si Gary. Tes. Halo. Halo, Bang Goy. Ini Bang Gary masuk juga, Bang? Iya, masuk juga. Dia ngikut apa? Dia apa ya? Kayak ya perwakilan juga sama dari Elang Terbang Kolektif. Oke, berarti ini di-invite ya? Ya, Oke, siap. Halo Bang, kedengaran nggak suara saya? Tes. Suara saya kedengaran nggak Bang? Halo. Nah, ya halo. Halo, tes. Apakah suara saya kedengaran? Kedengeran banget. Oke, siap. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung dalam diskusi kecil kami. Perkenalkan, saya Ibnu Dapas. Biasanya teman-teman manggilnya Mas Sugeng, Ageng, tapi biasa lebih dikenal Mas Ibnu aja lah. Kami dari Swadaya Kaulan itu berasal dari Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir. Salam kenal untuk teman-teman Elang Terbang Kolektif dan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah ada di siaran. Ini kayaknya bakal gue habis aneh ya tadi. Habis Manggung dia ya. manggung dia gokil. Iya ya. Ya, Oke. betul. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Gimana Ibnu? Sehat nggak di Kalimantan Timur? Alhamdulillah sehat. Hujan-hujan sedikit, panas. Hujan ya. Gitu. Musim durian di sana. Iya, musim durian, benar sekali. Benar sekali. Semuanya. Tadi sebenarnya Semuanya musim durian semuanya. Varietas Kalimantan tuh apa yang unggul ya? Gimana Bang? Varietas durian di Kalimantan apa yang paling unggul? Hari apa Bang maksudnya? Sorry. Durennya varietas apa yang paling bagus di sana? Ada jenis khusus gak kan kalau kayak di Jawa, di Banyumas gitu kan ada bawor gitu. Kalimantan punya spesial gak jenisnya? Ada sih namanya lei. Duriannya warnanya merah gitu sih. Oh, kayak di menarik. kayak di Malaysia ya? Iya. Kalau nggak salah di Sarawak seperti itu warnanya merah ya? Iya benar, mirip-mirip seperti itu sih. Terus ada juga kayak gitu. Iya. Ini langsung lanjut ya Bang. Lanjut. Intermezzo aja itu. Oke, siap masuk. Kita sekarang temanya ini belajar santai tentang musik dan semangat membangun kolektif mandiri. Mungkin sebelumnya diperkenalkan dulu dari abang-abang ini, mungkin dari abang yang bang yang kecamata, bang siapa? Sama bang Gary. Ya, halo. Jadi gua Gary, bagian dari Elang Terbang. Kemudian salah satu founder pertama, kemudian frontman dari Hong, Dirty S, dan juga main musik di Regards, sama beberapa project lain sih ada banyak beberapa. Sama yang lagi jalan nanti di tahun ini. Itu kurang lebih. Siap. Kalau abang sebelahnya? Halo, saya Yoga. Saya bagian dari Elang Terbang juga. Terus sekarang main musik bersama Taler Pelari dan
beberapa project sendiri, itu noise atau eksperimental dan lain-lain. Gokil, Gitu. gokil, gokil. Eksperimental. Ya, itu juga kebetulan kemarin rencana mau bikin eksperimental di kabupaten ini, Bang. Tapi Wah. pakai huling batu bata. Waduh. Di pasar, di sana di pasar. Nah, ini tadi sebenarnya ada teman-teman, cuman teman-teman tadi pada sibuk, jadi saya perwakilan gitu. Dan Ya. kebetulan ini lagi di studionya teman, studio foto, namanya Bang Tian Obscura. Oke, teman-teman dari Hilang Kolektif, mungkin ada langsung aja pertanyaan yang pertama. Awal mula dan ide kolektif itu bisa diceritakan nggak? Kenapa? Giri, Kenapa coba. namanya lang? Mas Giri. Gua aja nih, Goy. Iya, sikat. Iya, jadi dulu tuh dimulai 2017 lalu. Itu ceritanya yang bikin itu sebenarnya namanya Rizkan sama Tirta Saputra, Petir. Mereka patungan, terus kemudian ada kolega mereka dari Singapura, namanya Singfu and Roy bandnya, pengen tur ke Indonesia melalui koneksinya Intramanus di Jogja. Saat itu Tangerang mungkin nggak banyak ya yang punya alternatif space untuk bisa provide bentur. Jadi saat itu mereka berdua menginisiasi dan kemudian ngajak gua sama Bayu, drummer gua di Dirty S, untuk bantuin sekaligus main saat itu. Ya, sudah habis itu dari 2017 setelah gig itu dia ngajak gua dan Bayu gabung. Kebetulan gue punya kolektif sendiri namanya Berhura-Hura. Tujuannya untuk memfasilitasi kebutuhan gig Dirty S saat itu. Kan kalau band-band di Jepang gitu kan memang banyak tuh. Apa dia punya gig-gig spesial yang emang buat dia sendiri itu. Nah, kita mencoba meniru itu sebenarnya. Cuman karena ngerasa kayaknya terlalu banyak kalau misalkan kita punya kolektif di satu kota gitu ya. Apalagi secara passionnya sama gitu, ya udah akhirnya kita gabung Berhura-Hura dan Elang Terbang itu. Dan kemudian nambah-nambah orang, ya Agoy salah satunya, kurang lebih seperti itu. Ya Goy, kayak gitu ya. Tabrak Lari dulu bikin band Hotman di Elang Terbang, betul ya? Betul, hanya untuk band studio aja, kayak melengkapi teman-teman, melengkapi untuk menjadi opening buat teman-teman yang tur datang ke Tangerang. Karena waktu itu sebenarnya waktu gua baru bergabung, jadi anak-anak sedikit bingung akan mencari band-band yang ngisi, ya kan. Akhirnya ya udah kita bikin band aja, kayak gitu sih. Tapi emang poin utamanya adalah kita bikin kolektif itu tujuannya untuk membantu teman-teman dari luar kota atau dari manapun yang ingin tur ke Tangerang sebenarnya. Gitu. Dan kolektif yang sederhana itu kan yang mungkin bisa lebih mudah kita lakukan ya. Main di studio, kita sama-sama patungan, kita main, kita senang, udah seperti itu, cukup. Betul. Kalau boleh tahu itu berarti yang terlibat semua anak-anak Tangerang atau ada anak-anak dari Jakarta juga atau semua domisili Tangerang? Dan ketemunya itu di mana gitu? Domisili mostly Tangerang ya. Iya. Kabupaten, Tangsel, Kota Tangerang. Kita tersebar di semua wilayah Tangerang. Dan kalau ditanya, ya kita titik kumpul itu ya di studio Jogja itu yang ada di Cimone Tangerang. Itu adalah gig pertama di situ yang sampai sekarang masih kita lakukan di situ, seringnya di situ. Kita suka dan terakhir pun di situ ya, bukan paling terakhir tapi recently ya. Baru semalam kita di Jogja Studio juga, tetap di studio itu. Oh iya. Iya, di studio yang sama. Iya. Itu salah satu studio yang paling tua lah di Tangerang. Dia sekitar 2002 dia sudah 2002 betul. Salah satu saksi bisu skena Tangerang, the whole Tangerang. Karena kalau Mas Ageng lihat misalkan berkunjung ke Jogja Studio, pasti Mas Ageng lihat ada wall of fame, window of fame ya, banyak stiker-stiker dari band lama banget sampai yang terbaru ada di situ. Jadi udah ribuan. Betul. Kayaknya. Iya. Dari semua band yang dulunya cuma main di studio sampai di panggung besar ada di dalam situ. Iya. Gokil. Memang butuh proses ya.
dari ide-ide tersebut. Tapi sebelumnya memang nggak harus musik kah atau apa gitu? BTW, Dulu Atau memang kita iya. musik ya, seringnya musik sih. Rata-rata musik Cuman sih, iya. jenis musiknya campur aja gitu. Iya. Ya gue ya, kayak eksperimennya Agoy dulu kan di situ main juga tuh. Ya gue. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita juga dulu Elang Terbang sempat ada program apa ya? Nama program. Iya kan? Nama program yang memang buat khusus untuk entitas-entitas eksperimental. Cuma Iya. sekarang ada subnya, jadi ada sub untuk eksperimental. Dulu judulnya apa sih? Berisik Kalau lu ah. eksperimental itu? Berisik lu. Oh iya, Berisik Lu ah. Nah, akhirnya kita ada beberapa teman yang apa ya namanya ya, pemikiran gitu, akhirnya kita bikin di luar Elang. Jadi Elang udah khusus band. Nah, untuk eksperimental kita bikin lagi Tanam Bunyi, itu sub kolektifnya dari Elang Terbang Kolektif. Betul. Kayak gitu. Betul. Gitu. Emang berarti rata-rata temen ini punya band masing-masing berarti ya, makanya membuat sebuah kolektif tadi. Semua, ya hampir semua ya. Semuanya sih. Semuanya punya band Semuanya. sih, kecuali Betok. Kecuali Betok kayaknya. Betok udah nggak main band. Punya, kan sama lu Iya. dulu, sama lu Ger. Enggak, Tapi sama Bayu. Sama Bayu. Oh iya. Lupa gue. Iya. Hampir semua pokoknya anak-anak punya band. Aku di jalan nggak minum antimo, nggak mabuk ya bang? Apa? Nggak mabuk kan, nggak minum antimo. Soalnya di jalan kan Dia mau mungkin enak di Lainnya, jalan. dia mau mabuk sama yang lain, Nu. Oh ya kan? aduh. Iya, yang penting nggak mabuk kekuasaan bang. Wah, itu ini kebetulan di Elang Terbang Kolektif itu sedang ada ya kudeta dari orang-orang yang mabuk kekuasaan, jadi kita kudeta ya. Salah satu pengkudetanya adalah Gary ya. Ya, tapi kurang lebih gitulah. Kita bikin semuanya lebih gampang aja sih sebenarnya. Nggak ada yang dibikin rumit sama kita. Iya, benar. Tapi sebelumnya pernah melakukan performing arts gitu nggak? Maksudnya selain gigs gitu, semacam eksperimental tapi lebih kayak performing arts gitu, pernah nggak? Kayak teatrikal gitu di Elang Terbang Kolektif. Sering itu. Kayak pameran. Seringnya mana gue? Enggak. Kalau di Elang Terbang enggak. Kita musik aja. Kita musik aja. Tapi dulu waktu si Berisik Lu Ah itu masih ada, kita pernah kedatangan performance yang main musik musik instrumental gitu-gitu, tapi ada performance artnya juga dulu digabung dulu. Tapi kita nggak bikin spesifik gigs yang isinya performing art doang, nggak. Kita memang untuk main musik aja band aja band. Kalau untuk spesifik genrenya, apakah hardcore punk atau pop punk atau gimana? Apakah teman-teman nggak ada ya? Nggak ada, bebas. Kita musiknya mau apapun. Iya, pop, emo, apapun lah. hardcore, punk rock, kita nggak punya spesifik karena gini. Konteks kita bikin Elang Terbang itu untuk membantu teman-teman yang mau tur ke Tangerang. Oke. Siap. Jadi apapun musiknya, yang penting mereka mau, nggak ada masalah main di studio. Kalau misalkan kita punya opsi lain, ya berarti kita nggak di dalam studio, tapi mostly di dalam studio. Jadi pokoknya kalau kalian mau datang ke Tangerang, di waktu kami semua bisa, kami bisa bantu. Yang penting kalian tidak ada masalah mau main di studio. Gitu. Dan kita pastiin semua band besar itu yang sekarang besar yang mungkin kalian tahu kayak 11-12 gitu. Itu. Ya, dia main di studio bareng kita juga. Betul. Ya, Raka pernah juga. Morgan Soul juga pernah di dalam studio itu. Apa ya? Jadi maksudnya tabrak lari. Amin. Gitu kan. Ini memang sampai sini kita sudah tahu lah ya seluk-beluknya untuk awal Terbang Kolektif gimana. Kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan yang kedua. Gimana teman-teman untuk manajemen gigs secara mandiri dari perspektif teman-teman? Kan setiap punya pemikiran kolektif. Apa sih kolektif DIY itu beda-beda gitu nah. Kalau dari teman-teman Elang Terbang Kolektif itu nyebutnya DIY secara apa gitu? Apakah gimana gitu kan?
skena teman-teman Hmm. mungkin bisa langsung Coba dijawab. kita lempar dulu ke Ferry dulu ya. Karena udah mulai agak Ya, agak jadi kalau kalau secara term kolektif ya yang penting konteksnya kita sama-sama seneng dulu sih. Kalau ditanya bagaimana manajemennya, mungkin lebih ke personal karena kita itu lebih sibuk mengurusi kegiatan kita di luar kan sebenarnya di luar kolektif itu kan. Jadi sebenarnya manajemennya itu adalah manajemen waktu yang perlu dipersiapkan. Kalau masalah uang, kita memang suka membuka sebuah apa namanya kayak semacam eh, kerjasama dengan band gitu, bikin merchandise yang nanti uangnya akan kita pakai untuk membiayai gig kita kayak gitu. Iya, siap. Jadi kalau secara mengatur waktu yang lebih penting sebenarnya karena kadang kita bikin gigs kita kan ada berapa orang 13-14 orang di dalam satu grup itu kadang nggak semuanya bisa juga kan. Iya. Jadi lebih ke manajemen itu kalau kalau untuk selebihnya kayak masalah keuangan, Ago ini biasanya yang sering menghitung keuangan keluar masuk di Lang Terbang biasanya. Terus itu juga sebenarnya gimana untuk masalah penjualan tiket pun biasanya ya kita on the spot, kita jarang menggunakan sistem ada pre-sale sebelum acara, kita jarang. Kita benar-benar kolektif sederhana yang memang base-nya untuk bersenang-senang dan membantu teman aja. Jadi kita juga nggak mau mempersulit semuanya di dalam kolektif itu kita buat lebih sederhana aja kayak gitu. Jadi ya kolektif yang terjadi itu ya menurut kami berdasarkan diskusi aja udah cukup gitu. Berarti nggak harus kayak formal bersurat gitu ya, tidak ya? Tidak sama sekali. Kami kan tidak pernah bekerja sama dengan sponsor manapun. Jadi kami tentu tidak akan seformal itu. Kami tidak akan dan tidak akan pernah juga. Karena kalau kami melakukan itu ya berarti kita bubar. Kayak gitu sih. Iya, siap, siap. Halo Bang Iya. Agoy, aman? Bang Agoy itu gelap ini. Lagi di bis dia kayaknya. Oh, sebentar udah mau jalan. iya. Jadi kita terangin dulu. Ya, lalu kayaknya sudah dijawab sih ya. Langsung ke pertanyaan keempat ini yang biasanya sering ditanyain. Ya, langsung ke kalau Apa tuh Ibnu? Boleh. ketiga ya. Untuk penyatuan ego dan kolaborasi sama teman-teman di Elang Terbang Kolektif itu gimana gitu nah. Biasanya kan pasti kayak aku nggak suka nih bandnya ini popang, aku nggak suka nih bandnya hardcore, aku nggak suka nih bandnya ini gitu. Tapi ya adanya di Tangerang ya itu yang aktif gitu. Gimana teman-teman untuk menanggapinya atau seperti apa gitu? Sikat boy. Kayaknya lu deh, Ger. Yang jawab. Nggak ada. Agak Oke. maaf ya. Ya, tahu. Ya, kalau sebenarnya gini, di kita tuh yang tadi sebenarnya mungkin pertanyaan ini udah dijawab ya. Kita nggak pernah milih-milih siapapun. Yang penting, misal gini, band yang tour datang ke kita, basicnya hardcore musiknya gitu ya, ya kan. Tapi di dalam gig itu kita fluid aja udah. Di dalam line up-nya tahu-tahu ada band popang, tahu-tahu ada emo, terusnya ada lagi yang hardcore atau ada yang mainin musik garasi gitu. Kita benar-benar nyampurin yang penting konteksnya. Misalkan band itu sudah oke mau tour, kita cari performance yang di wilayah-wilayah Tangerang atau Jabodetabek dan mereka nggak keberatan untuk main bareng sama kita gitu, ya udah kita akan ajak aja gitu. Memang biasanya dari teman ke teman. Oh si band misalkan si A misalkan lu Ibnu gitu, lu punya band gitu Nu. Terus kemudian nih bisa nih kita ajak nih buat apa namanya ngeramein acara si band A gitu yang lagi tour, bisa kayak gitu. Walaupun musiknya wah tapi musik si Ibnu nih nggak hardcore gitu. Oh enggak masalah gitu. Kita yang penting adalah kita bisa ngasih tempat kalau lu emang mau mau performing di depan banyak teman-teman di Tangerang dan berkenalan berjejaring, ya silakan monggo. Karena kami sendiri pun jika kalian ingin bertanya tentang bagaimana mengatur tour mandiri, kami juga sangat terbuka untuk itu. Kami bisa membantu
jalur-jalur teman-teman yang emang mau tur kayak gitu. Karena fungsinya bikin kolektif, Elang Terbang itu bikin kolektif ya tujuannya agar ada yang datang ke Tangerang dan band Tangerang ada yang keluar dari Tangerang kayak gitu. Siap. Luar Iya. biasa. Setuju, luar biasa Gary. Ini Kan harusnya lu yang ini ngomong juga gue. pertanyaan yang sebenarnya aku rangkum dari problem solving yang ada di sini juga. Biasanya kalau teman-teman untuk pendanaan Iya. dan apakah mungkin sponsor, iya mungkin kayak misalnya si temen punya usaha thrifting tapi satu elang terbang kolektif juga, tapi nanti dimasukin di flyer, atau gimana cara teman-teman untuk mengumpulkan dana-dana tersebut untuk kayak nyewa studionya, untuk nyewa konsumsinya dan segala macam gitu, teman-teman tuh gimana caranya? Apakah itu dan Kalau 3 bulan sebelumnya atau gimana cara merancangnya gitu biar supaya gigs itu ada gitu. kalau yang biasanya teman-teman jalanin di sini sebenarnya apa ya? Kita punya petty cash atau kayak uang kas gitu. Jadi kayak Oke. misalkan kita ada kayak banyak teman-teman yang bermindset kalau bikin gigs itu nggak harus untung, ya kan? Cuman itu bias sebenarnya. Harus cari untung sebenarnya. Nah, cari untungnya itu untuk masuk kas dan untuk diputerin ke gigs yang selanjutnya. Jadi itu uang berputar di situ. Jadi kita sebenarnya nggak ada. Kita pernah ada crowdfunding, tapi untuk kayak beli beli ampli atau enggak untuk donasi teman kita yang sakit gitu. Enggak. Jadi kalau untuk kayak misalkan mau buat acara, kita buat dengan uang kas yang udah ada di kita. Jadi kayak gitu. Dan untuk masalah penyewaan studio kita kan kayak pay to play gitu, kayak teman-teman Tangerang yang ingin main, kita kita tarik rata dengan membayar 100.000 untuk ikutan sewa studio gitu. Oke. Siap. Nah, dan ya pasti ada lebihnya dari tiket, dan kita jual air mineral juga kan. Nah, itu untuk nah itu yang biasanya terjadi tuh Bang ya. Teman-teman kan masih ada yang awam kolektif kan di bandnya. Jadi kayak gimana caranya untuk bisa percaya bahwasannya itu bukan untuk keuntungan pribadi tapi untuk keuntungan bersama. Lalu yang kedua itu biar supaya terjaga itu berarti setelah after acara itu dibikin LPJ-nya gitu ya? Iya, semacam LPJ, tapi kita buat kayak recap gigs kali ya. Iya, betul. Jadi kita share juga di sosial media gitu, kayak di IG kita share pengeluaran, pokoknya secara transparan. Jadi biar biar orang-orang lihat kalau keuntungan dalam gigs yang kita buat semalam atau buat kapan itu ada reportnya. Ya kita buat report. Jadi ya kayak gitu sih. Ya kita nggak mau ribet, ya udahlah kayak bikin gampangnya report upload gigs, report upload kayak gitu-gitu. Jadi dengan adanya uang kas juga, kita bisa ngebantu untuk ongkos band yang tour yang datang gitu, kayak misalkan buat bensinnya atau buat makan gitu. Kayak gitu sih. Kalau untuk perputaran uang di Elang Terbang ya. Jadi kita murni tanpa ada sokongan sponsor apapun. Itu dari teman-teman semua. Iya, jadi walaupun gini sih, walaupun dalam tanda kutip mungkin sponsor yang non korporasi. Iya. Iya betul. Ya, sponsor kita tidak bekerja sama dengan korporasi manapun. Tidak pernah bekerja sama dengan korporasi manapun. Tapi kalau misalkan seperti tadi kayak lu sebut, misalkan ada teman kita misalkan dia punya clothingan, let's say, kemudian mau bantuin gig kita, ya kita open. Yang penting dia bukan korporasi, gitu. Iya. Walaupun kita juga akan nggak bisa memberikan feedback apapun gitu. Dalam tanda kutip ya, lu kerja sama kita tuh konteksnya adalah kolektif, bukan bisnis yang dalam tanda kutip sama menguntungkan
secara masif nggak. Bukan KPI Betul. yang kita jual juga gitu. Ini adalah tentang bagaimana movement ini tetap ada di sini terus gitu. Iya. Itu berarti kan pendanaan itu biasanya, apakah itu kan biasanya vendor dari sound segala macam itu kan berarti bayar duluan kan atau akhir? Terus yang kedua, pernah nggak ngalamin gigsnya itu sepi gitu, nggak ada yang datang gitu, terus akhirnya uang pendanaan itu nggak ada. Nah ini juga sering terjadi di Kalimantan ya, maksudnya di Sri Lanka, kadang nggak terlalu orang nonton. Akhirnya nggak menutup biaya itu tadi yang tadi itu, akhirnya teman-teman 2 kali lagi gitu, 2 kali lipat lagi untuk bayar. Apakah pernah atau gimana gitu? Sering banget ya, sering sih. Sering Ya sebenarnya banget. itulah alasannya kita bikin di studio gig. Di dalam studio kan udah punya alat. Iya, Jadi misalnya gini, studio Jogja itu range untuk lo sewa itu minimal 900 sampai 1.200.000 misal. Memang segitu sih. Kita langsung transparan aja bicaranya ya. Ya udah dari misal band yang datang ada 5 band yang main dengan 1 band yang tour. 5-nya itu bayar 500.000. Berarti kan masing-masing 100.000, berarti total 500.000 nih ya. Kita langsung ngasih simulasi aja. 500-400 ribunya kita jualan air dan tiket. Saat itu tidak ke cover, ya berarti kami akan mengambil dari uang kas. Kami akan ngambil uang kas, band yang tour juga kita kasih untuk biaya mereka, katakan makan malam hari itu atau nambahin ongkos bensin mereka, bahasa sederhananya kayak gitu. Terus sepi, kita pernah, tentu sering terjadi. Terakhir gue sama Agoy yang ngurusin cuma kita berdua doang ya, itu yang datang paling belasan orang gitu. Nggak melulu rame. Emang konteksnya ada naik turunnya, ada kita ngalamin fase studio selalu penuh, ada fase yang nonton cuma 10 orang, kayak gitu. Cuman kan yang jadi yang sebenarnya harus dijadikan sebuah tanda sebuah tanda kutipnya itu adalah ya kita tetap harus bisa jalan dengan berbagai macam kondisi, karena kita harus bisa jadi sebuah alternatif solution kalau lu mau datang ke Tangerang atau lu butuh gig untuk mencoba gimana sih adrenalin saat lu main di depan orang yang gak lo kenal, kayak gitu aja. Iya. Ini juga ada pertanyaan ya. Misalnya ada satu band gitu ya, mau ke Tangerang, terus misalnya band ini cukup pengen gitu. Pasti kayak teman-teman tuh membantunya tuh dari tempat menginap sama uang makan, uang transportasi. Apakah juga nggak? Maksudnya ini ada fee gitu atau sebutannya apa gitu? Biasanya ya gitu kan, orang awam kan, wah kok sudah band rockstar nih, wah band saya rockstar banget. Biasanya ini terjadi di kota-kota yang masih belum terlalu paham gitu tentang seperti itu gitu kan. Apalagi ya mohon maaf gitu, menurut saya gitu. Apakah teman-teman gimana gitu? Boy, singkat aja sih, kalau misalkan ada band yang tiba-tiba minta fee atau apapun kayak gitu, kita sebenarnya dari pertama dikontak, kita selalu ngejelasin kalau kita itu ya so called DIY, bukan so called tapi beneran DIY. Jadi apapun yang kita bikin itu memang dari teman-teman semua gitu, dari teman-teman Tangerang yang ingin membantu secara murni untuk teman-teman yang datang ke Tangerang. Kayak gitu. Jadi kita udah jelasin dari awal. Kalau misalnya udah ada yang kontak pertama gitu ya. Jadi sudah mungkin, ada. Ya. Jadi kalau kita misalkan dia ngasih riders ya kita nggak bisa kasih, tentu. Iya betul. Bukan di kita itu mungkin, tapi kita bisa bantu komunikasi. Oh, ini bukan kita nih. Lu kalau lu minta riders, lu minta hospitality yang sangat proper. Oh, ini bukan di kita. Kita pasti akan tolak. Dan kemudian ya mungkin lu bisa menghubungi orang tersebut yang lain gitu, yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan lo gitu. Kalau kita gitu, kita akan terbuka dari awal. Jadi gitu. Jadi memang dari awal itu sudah jatuhnya kayak MOU-nya lah, maksudnya kayak kita sudah ngomong begini gitu kan. Kalau memang nggak bisa gitu ya. Iya. Bisa dibilang gitu. Lalu ini kelima, apa maksudnya biasanya kan ada orang kayak apa sih manfaatnya dan pengolahan hasil kolektif itu biasanya diapain biasanya? Selain selain di selanjutnya, apakah untuk buat zin atau buat
Apakah si pengarsipan ya. ah, Kalau kita Nggak ada, itu mungkin nggak kita ada nggak ada gue. ya. Nggak Kalau ada nggak gue. ada. Tapi Nggak ada gue. sebenarnya awal-awal kita bikin interview gitu sama band-band yang tour. Cuman karena energi kita habis di kerja ya, karena kita semua hampir semuanya kerja, jadi nggak ada kayaknya udah nggak ada energi untuk di pengarsipan kecuali pengarsipan di digital kayak media sosial gitu lah, kayak di Instagram mungkin Ya, apa ya? tapi emang Ya kita nggak ada alokasinya. Emang iya alokasi betul. uang itu kita pakai untuk gig berikutnya aja. Iya. Kita nggak gunakan Nggak itu bikin untuk zin, kebutuhan ya kan? eksternal. Iya, kita nggak bikin Zain, terusnya kita nggak bikin live session kayak gitu, kita nggak bikin. Terakhir kita mengeluarkan uang kas itu yang lu masak loh. Kita bikin sebuah acara iya. dari sore. Kita Betul. bikin acara dari sore. Semua yang main tinggal main, terus yoga masak, Agoy. Iya, ntar kita makan bareng kayak Kita gitu. makan bareng. Jadi semua orang yang datang di situ lu bisa makan bareng. Itu dari uang kas kita. Udah gitu. Iya. Apa jadinya kayak not boom gitu ya? Atau pasar gratis gitu ya? Iya, food not bomb. Iya, bisa Ya, juga. bisa. Bang Agung bisa masak. Mantap. Aku bertanggung bang. Bisa masak, dia masak pecel, cuman gue kagak makan, kehabisan karena gue waktu itu lagi main. Iya. Oh, siap. Jadi waktu itu ada gig sore sampai malam gitu. Kebetulan kita mulainya sore, siang malah. 2:30 kita Agoy. mulai. Itu itu Agoy nggak telanjang bajunya tadi. sorry. Telanjang baju, enggak lah gila. Halo bang. Tes. Kedengaran nggak bang? Bang Agoy. Halo ya. Oh ya. Kedengaran. Oke, ini lanjut. Tadi sudah ngerangkum lah sedikit perkenalan segala macam dari teman-teman juga. Terus nih. Apa namanya? Sinyal. Untuk teman-teman sendiri, itu yang biasanya kayak merchandise segala macam itu juga termasuk dari misalnya ada mau pra gigs gitu kan, biasanya pra gigs itu dia merchandise dulu gitu ya. Habis itu nanti dari uang merchandise itu nanti diputar untuk gigs itu tadi. Iya, biasanya atau gimana? Betul. Oh iya. Sederhananya semua uang itu kita akan alokasikan untuk gig dan band yang tour. Jadi misalkan kayak tadi kan gua udah ngasih simulasi perhitungan ya. Misalkan ternyata kita nombok. Nah, dari uang keuntungan di gig sebelumnya atau dari penjualan merchandise yang kita kerjasama dengan Tabrak Lari misalkan yang saat ini terakhir kan kita kerjasama sama Tabrak Lari ya. Ya uang itu kita ambil, kita kasih ke yang tour dan menutupi biaya studio kayak gitu. Pernah berarti sudah kira-kira udah banyak band ya bang, atau sudah nggak kehitung ya bang, maksudnya dari pengarsipan itu tadi apa ada beberapa memoriam yang mengena nggak? Soalnya waktu itu saya pernah dengar juga ada salah satu band luar negeri kalau salah yang cari ibunya itu bang. Oh ya. Siapa bisa namanya diceritain sih? Diulangi lagi nggak apa-apa bang, mungkin teman-teman di sini, teman-teman saya yang dari kabupaten ini nggak ada yang tahu ya, bahwasannya memang kolektif itu bukan cuman ini gigs muskiller gitu, bukan, maksudnya kayak ada anunya gitu, ada memoriam yang kena gitu. Itu siapa namanya gue ya? Lupa lagi gue. Dari Perancis tuh. Yang mana? Itu aduh siapa sih? Lupa lagi namanya. Tenpiut. Iya, Tenpiut, betul. Iya, Tenpiut. Iya bang, mana itu? Iya. Jadi dia itu adalah seorang anak yang diadopsi oleh keluarga dari Prancis. Dia sebenarnya tapi dia orang Indonesia. Iya, dia tuh orang Semarang ya? Iya, orang Semarang. Betul, Semarang. Dia dia sudah ke Indonesia sebelumnya. Tapi gagal ketemu keluarganya karena ternyata pas didatangi panti asuhannya sudah tutup. Tapi di kedua kalinya ini dia dapat komunikasi dari teman-teman di Indonesia, jejaring musik noise di Indonesia nih. Kalau ternyata ada kantor pusat dari panti asuhan dia yang di Semarang itu, di tempat asalnya lah ya. Gue lupa Semarang atau di mana ya. Iya benar Semarang. Jadi iya Semarang ya. Jadi akhirnya dia datang kedua kalinya sama partnernya. Dia main di kita, dia main di gig kita di beberapa titik di kota-kota di Jawa.
dengan link apa ya sesuai dengan rute dari teman-teman yang membantu dia di Indonesia ya. Terus kemudian akhirnya ketemu. Itu seru sih. Itu mengharukan ya gue ya. Musik tuh ternyata bisa sampai seperti itu gitu. Siap. Iya, dan ya kalau yang memorable lagi ya banyak sih dalam tanda kutip banyak tuh karena macam-macam ya kayak kita pernah membantu Darsombra ya. Darsombra itu Iya. seorang musisi eksperimental yang main banyak di festival-festival besar Eropa ya. Bahkan dulu Betul. almarhum Eben aja pernah satu gig bareng ya dan sangat menyukai Darsombra gitu gak sih? Kalau nggak Betul, salah ya, Goy. Betul. Iya. Betul banget. Jadi Burger Kill main bareng gitu di festival Eropa ya. Gue lupa Wacken ya. Apa di mana? Enggak. Dia waktu itu Burger Kill tour US. Tour Europe aja ya? US. Oh, tour Europe. Oh, US ya. Ketemunya ya? Ya, ketemunya di Baltimore di tempat asalnya Darsombra. Kayak gitu. Ya itu ternyata kita semua saling berkoneksi gitu. Ternyata secara walaupun kita jauh jaraknya saling berkoneksi dan ya nggak kalah seru kayak dengar cerita teman-teman dari wilayah lain juga yang datang ke Tangerang juga itu sangat seru juga. Banyak yang memorable sih sebenarnya. Kayak teman-teman di apa namanya di Palembang gitu kita bercerita gitu. Di Bali gitu. Pontianak, iya Bali, Pontianak. Jadi ya sebenarnya mau berjejaringnya sebenarnya yang lebih sangat memorable ya karena dengan jejaring itu nggak menutup kemungkinan kalau kita tuh juga bisa datang ke tempat mereka atau ke negara mereka juga gitu keluar Indonesia sangat banget bisa gitu. Kalau ya, gitu. Ya, siap. Mungkin di sini juga kami dari Swadaya Kolon juga sangat membantu ya karena memang kami di sini juga masih berkembang ekosistemnya jadi kita juga sangat terbantu ini udah ngasih pembelajaran tentang beberapa dinamika musik. Nah ini ada beberapa pertanyaan singkat lah mungkin bisa dijawab beberapa singkat. 11 12 ya aduh saya typo lagi. 11 ini ya itu pertama kali manggung di Elang Terbang Kolektif atau gimana gitu bisa ceritain sedikit. Kan sekarang udah besar banget ya udah mungkin kalau dia udah ya karena basisnya pertama kan, sih ya basisnya kan foundernya Elang Terbang juga Petir. Ya Petir ya basisnya 11 itu founder Elang Terbang dulu di awal-awal dia baru mulai bikin apa EP pertamanya tuh yang sangat viral tuh ya Your Head My Favorite Bookstore ya itu dia kan kita ajak main di Jogja Studio bareng gitu dan ya memang tidak ada maksudnya ya kita adalah space alternatif yang mana silakan aja kalau kalian ingin main gitu. Iya dulu memang Raka baru ganti vokalis juga main di kita ya. Waktu itu. Ya betul. Sama siapa Boy? Lupa lagi. Sebelum juga main Tepi di kita. Tepi udah Tepi ya? Udah Tepi, justru yang satunya lagi Raka main di Tangerang itu satunya lagi beda kolektif tuh. Masih vokalisnya yang pertama. Oh iya betul. Ya. Kalau Bang ada band pernah nggak? Ada band pernah. Ada band. Ada band kan? Ada bandnya. Ada kita banyak. Udah itu benar-benar sangat luar biasa ya maksudnya. Berarti teman-teman nggak nyangka nggak maksudnya band itu sudah cukup banyak didengar. Mungkin sampai teman saya itu di daerah kota-kota yang nggak terlalu banyak informasi scene-nya juga mendengar lagu-lagu tersebut. Tapi sebenarnya salah nggak sih maksudnya dengerin lagunya tapi nggak tahu orangnya? Nah, gimana? Enggak ya? Enggak lah. Enggak ada yang salah kalau dengar lagu. Iya. Kayak misalnya mungkin kayak kita kayak tabrak lari gitu. Kayak takut satanis gitu. Kita tahu lagunya tapi nggak apa kita harus tahu orangnya gitu-gitu tapi gimana gitu. Enggak mesti lah. Iya. Iya benar. Itu memang terjadi di generasi Gen Alpha, CBD toilet gitu. Okay. Betul, Kak. Sebenarnya gini sih, pintu masuk orang menyukai musik kan dari banyak hal ya. Kadang dari merchandise-nya, dari kaos gitu kan. Bisa dari musiknya dulu.
Mhm. Yang salah tuh sebenarnya saat kalian sudah tahu kalian menyukai itu, kalian tidak tahu yang mana. Iya, Sebenarnya iya. gitu. Kalian udah tahu nih, kalian udah suka nih. Rasa cinta kalian sama band itu udah kalian gak usah tanyakan lah ya, tapi kalian nggak tahu siapa orangnya sebenarnya. Mhm. Setidaknya kalian harus digging Iya, iya. lebih jauh. Cuman memang di era digital seperti sekarang nggak ada yang salah dengan hal tersebut. Mhm. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Bang, ada nggak cerita cerita unik, cerita lucu atau mungkin masalah gitu ketika membuat sebuah kegiatan gigs di Elang Terbang Kolektif gitu, yang paling diingat sampai sekarang gitu? Apa gue? Banyak bro ya. Banyak. Soalnya yang lucu-lucu banyak. Setiap hari, setiap ada gigs, bahkan setiap minggu dulu kita bikin gigs, itu yang lucu hampir setiap minggu. Iya, betul. Dulu Iya, kita pernah ada aja ya. tiap minggu itu seminggu 3 kali kita bikin gig ya. Sebulan sampai 6-8 Oh, gig ya kita pernah urus 8 ya. gig. Iya. Iya. Waktu itu ketika teman-teman masih banyak waktu luang ya kan, alias Iya. nganggur, Alias jadi belum menikah. belum menikah juga, terus teman-teman ya jadi banyak banget waktu luang, banyak nongkrong, akhirnya kita nerimain semua yang datang ke Tangerang gitu. Maksudnya yang ngontak kami untuk dibuatin acaranya untuk ya titik turnya gitu. Ya, iya sampai 8 Gokil. mungkin sebulan. Delapan. Iya, 8. bahkan weekdays pun disikat ya kan. Betul. Dulu weekdays Iya, kita sikat betul. Sekarang iya. udah kayaknya sekarang karena ternyata kesibukan kita Iya. kerja udah menyita waktu, ternyata weekend juga band kita ada panggungan, jadi kayak ya udah. Ya, Um, apa ya? Prioritasnya udah beda lah ya. Benar-benar. Kita tapi masih tetap mengusahakan dan sebenarnya Betul. yang jadi titik menyenangkannya lagi adalah bagaimana akhirnya banyak generasi-generasi baru yang kemudian membuat kolektif. Itu bisa menjadi alternatif Iya, saat kita nggak bisa, kita akan coba komunikasi ke mereka, apakah mereka bisa bantu. Karena sebenarnya emang selain membuat Tangerang menjadi kota yang seksi lagi untuk didatangi oleh banyak bentur, ya kemudian adalah meregenerasi si skenanya sendiri gitu. iya, Walaupun mereka mungkin nggak semuanya memiliki visi dan misi yang serupa sama kita, betul. tapi yang penting kita sudah merangsang orang-orang untuk melakukan hal yang serupa. Mereka Iya, mereka bisa bikin band, mereka bikin gig, mereka bisa tur keluar Tangerang, mereka bisa merilis fisik gitu, iya, mendengarkan musik Jaring ya kan. berjejaring itu sih sebenarnya. Dan kami merasa kami sudah berhasil untuk melakukan itu iya. semua. Siap. Ya, alhamdulillahnya sampai saat ini masih tetap berkarya lah dari teman-teman kan, mulai lagu segala macam gitu ya. Betul, betul. Iya, betul. Mungkin di sini kita ngasih kelonggaran lah, mungkin ada rekan saya dari Kabupaten Pasir yang pengen bertanya gitu ya. Tuh, gimana gitu, waduh. Kayaknya teman-teman dari luar semua ini. Teman saya tidur ini kayaknya. Aduh. Goy, gitar baru bagus, Goy. Wah, itu cocok sama body, Bray. Oke. Ganteng sih. Ini nanya nih, Bang, kapan gigs lagi, Bang? Oh. Gitu. Kita ada gigs lagi tanggal 2 Februari nanti di Rossi Musik Fatmawati. Kebetulan kita kolaborasi dengan salah satu kolektif dari Tangerang Selatan juga. Iya, Jadi ada betul. Kalian beli ya, tiketnya Forever Friend. Kalian beli tiketnya tanggal 170.000 sekarang. Betul. Kita bikinnya di Rossi. Ini gigs pertama kali kah kita bikin di Jakarta Selatan? Betul. Atau Gig berapa pertama, kali, ya kan? Gig pertama kali yang kita bikin di luar Tangerang, betul. Betul. Dan line up-nya cukup bukan cukup terbesar sih, ya. Menarik ya. Iya. Ya, sebenarnya ini lebih mungkin kita mencoba memberikan yang kita pernah lakukan selama bertahun-tahun ini ke orang-orang di luar Tangerang gitu. Iya. Ya, Dan itu semua band yang main, band yang main itu yang pernah main di Elang Terbang loh. Betul, Semuanya betul. Iya, itu fun fact tuh. Semuanya yang pernah main di Tangerang. Eleven 12, Rekah, Fake, Tough Love, Fire, TS, kayak gitu. Zaf, betul. Banyak. Dongker belum. Belum. Iya.
Dongkor belum. Johnson udah. Oh, Oh iya, Johnson udah. Johnson Ah. Kemarin juga kemarin juga teman-teman kayak juga pertama kali melakukan gigs DIY di sini di The Johnson kemarin sama teman-teman Borneo Connection. Oh, itu Kita kalian juga itu yang bantu ya? kan juga itu soalnya memang dinamika di sini bukan masalah alat ya, tapi masalah geografis. Jadi kan kepulauan yang sangat luas ya. Jadi Betul. kita mengakal tersebut. Mungkin kalau teman-teman tahu. Ini dari kalau gitu mungkin ada pertanyaan yang mungkin apakah penting kita punya band tapi cuman berkarya saja? Apakah penting juga untuk membuat kolektif gigs dan berjaring secara DIY? Maksudnya kita ini buat band, ya udahlah gitu buat band. Kalau dari teman-teman sendiri ya, apakah gimana gitu? Aku mau buat band aja lah untuk menjadi rockstar atau aku mau buat sebuah band lah untuk kesenangan secara pribadi gitu. Apakah masalah atau gimana gitu? Itu berkesinambungan ya kayaknya ya, kolektif, band, dan kesenangan. Iya Itu sih, betul. Dia sebenarnya bebas lah. berkesinambungan. Bebas lah. Kita tidak perlu menjadi fasis yang harus mengatur Betul. keinginan si bandnya. Aha. Kalau kalian kan band yang sebenarnya jadi masalah itu adalah kalian satu band itu cocok gak dengan visi misi tersebut. Kalau nggak cocok, berarti harus cari yang cocok kayak gitu. Karena menurut kami mah konteks berkolektif itu adalah membangun jejaring sebenarnya dan menolong orang. Kalau urusan bandnya dibalikin lagi ke personal di dalam band tersebut. Gitu. Toh nyatanya teman-teman yang ngeband di Elang Terbang, yang founder Elang Terbang ternyata ngebandnya juga sukses semua. Jadi kita juga udah nggak ada masalah dengan hal tersebut. Benar. Rizkan juga sukses ya kan. Ada salah satu founder kita, Rizkan, sukses dia. Sukses jadi haters sedikit ini analog ya. Korbannya Peter tuh, pemilik Anoa Records yang tadi komen juga. Iya. Tapi apa namanya dari teman-teman sendiri tuh awal mulanya kan pasti kan untuk pertemanan dan bersenang-senang, tapi nggak ada kan awal mulanya kayak ayo kita bikin ini biar supaya menjadi seorang rockstar gitu. Enggak ada. Gimana? Nggak ada. Nggak ada sih. Iya, nggak ada. Ketenaran kayaknya adalah hasil dari konsistensi ya. Betul gitu sih. Kalau kolektif tuh kita udah membedakan karena gini, urusan band itu personal di dalam urusan band. Kalau kolektif ya kita tidak punya bendera apapun sebenarnya, ya udah Elang Terbang itu. Jadi konteksnya tetap tidak berubah. Justru sebenarnya gini, kalau lu bikin band dan merasa ingin punya apa namanya nyoba untuk nyoba mental ya, tes mental lah istilahnya ya. Kalau lu ngerasa takutnya kalau ternyata manggung di hadapan banyak orang itu nervous ya coba aja bikin gig sendiri gitu. Ajak teman-temanmu sendiri, ya itu tempat latihan kalian lah sebenarnya, lebih kayak gitu sih. Tuh, ini Bang Peter aja pengen share tuh database kolektif yang dia susun. Siapa tahu kolektif kalian bisa masuk dalam bank dia tuh. Betul. Nanti mungkin Bang Peter katanya DM aja tuh Bang Peter ke Ibnu. Di DM aja Bang, soalnya juga kita masih belajar, makanya kita buat diskusi untuk belajar gitu. Karena memang ini juga ekosistemnya masih berkembang, makanya kita buat secara diskusi ini biar supaya saling tahu. Oke, untuk teman-teman sendiri selain ngeband sama buat kolektif tuh apa kesibukannya biasanya? Gue buruh biasa, buruh swasta. Ya, kita buruh swasta seperti biasa. Ya rata-rata buruh. Iya, kita semua rata-rata buruh lah, pegawai swasta. Bekerja kayaknya di Indonesia hidup dari musik itu sulit ya. Jadi kita harus kerja. Iya. Kecuali infrastruktur negara ini sudah bisa memberikan banyak hal, bukan berarti mencampur adukan semuanya untuk musik kita, tidak, tapi dalam tanda kutip membuat infrastruktur yang secara transportasi aja agar memudahkan kita. Misalkan gue mau tur nih ke Kalimantan, jalurnya udah enak gitu kan, atau tiket pesawatnya murah gitu. Ya itu kan bisa. Nyata kan kita enggak ya, jadi kita harus bekerja, nabung, mengumpulkan uang yang udah cukup, kita tur baru ke Kalimantan kayak gitu. Oke. Betul. Siap.
Mungkin ini sudah hampir sejam sih, takutnya ini live Instagram cuma sejam ya. Takutnya aneh, putus ya. 12 jam bisa, 12 jam. Emang 12 jam gitu bisa ya? ya? Emang diatur ya? Baru Seingat saya sih tahu. sejam ya. Nggak tahu ya. Ya nggak apa-apa. Kita aja lah untuk beberapa pertanyaan ringkas. Apa ya, saya jadi ini sebenarnya sudah cukup merangkup ya dari beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum sama teman-teman juga. Itu biasanya teman-teman ada inventaris nggak alat-alat itu kayak drum, gitar Ada. gitu-gitu? Ada kita. Dan itu bisa dipinjam ke teman-teman kolektif lain atau Bisa. yang gimana? Bisa banget. Tapi kebetulan untuk inventaris kita sekarang tinggal sisa drum dan satu ampli karena rusak. Iya betul. Karena waktu itu kita sebenarnya punya punya agenda crowdfunding buat beli ampli ya kan, supaya kita nggak usah nyewa lagi. Cuman itu bertahan mungkin 2 tahun kita masih nyala, cuman sekarang tinggal sisa satu itu. Betul. Ya, jadi kita punya basically kita punya kayak inventaris drum dan ampli kayak gitu sih. Iya, tapi emang benar perawatannya PR. Perawatannya PR. PR. Iya. Kita masing-masing untuk mobilitasnya aja kadang nggak selalu ada gitu. Terus kemudian Betul, iya. kita nggak punya gudang, pasti numpang di rumah salah satu temen, terakhir di Ago ya. Sekarang sama di Gilang ya? Iya. Di Gilang, di gua, Gilang dan Anjar. Iya. Dipecah dan kondisinya yang hidup cuma tinggal combo tuh. Yang combo. Iya, betul ya? Combo. Betul. Sama drum yang masih oke. Iya. Susah tapi sih jadi emang tempat ternyata menjaganya. Iya. Tapi kemungkinan ada mimpi nggak teman-teman ke depannya punya semacam studio sendiri untuk kayak buat modular space gitu? Ada banget. Dulu malah sebelum COVID kita punya rencana ya kan. Sebelum COVID itu kita punya rencana untuk kayak nyewa satu area, bukan satu area, mungkin satu ruko 3 lantai. Jadi kita mau dibuat kayak di bawahnya adalah coffee shop dan record store, di lantai 2 ada studio, di lantai 3 itu tempat tidur. Betul. Tapi karena COVID menghancurkan, itu semua hilang. Iya. Gitu, COVID itu benar-benar merubah semua yang kita bangun. Iya, aduh itu asli. Ya kita dipaksa untuk restart dan ya akhirnya untuk sampai saat ini kita masih struggle untuk hidup masing-masing dulu. Jadi belum kepikiran lagi. Cuma pasti someday kita akan bikin, karena kita memang gini, kayak waktu kita misalkan teman-teman yang tour kayak Hong waktu itu tour ke Singapura, kita main di salah satu space di Singapura, dia dijadiin venue, dijadiin tempat rekaman juga. Kami sebenarnya ingin melakukan itu kayak gitu. Seperti kawan-kawan di Jogja juga yang di YK Booking kan juga seperti itu, dan sekarang Spectacle dan Youth Generator juga melakukan yang sama. Mereka punya alat masing-masing yang bisa dipergunakan untuk mereka mau rekaman atau dia mau live. Yes. Karena ada pemicu sebenarnya. Kayak misalkan teman-teman kolektif dari kota lain pernah nanya gitu kayak, Lang Terbang ngumpulnya di mana gitu kan. Kita nggak ada tempat. Beneran kan, kita nggak ada tempat selain Jogja Studio gitu. Itu pun kita ngumpulnya cuma setiap ada gig. Nah, jadi salah satu pemicunya waktu itu yang gua denger, kita biar ada satu space, kita nongkrong, kita hidup di situ, bisa ya pokoknya ekosistem di situ udah kayak gitu. Tapi ya COVID berkata lain. Iya betul. Ya, COVID memaksa kita untuk restart lah ya. Pola hidup orang sekarang semua berubah. Makanya sebenarnya kalau menyambung sama pembicaraan lo, boleh gak sih kita suka tapi nggak tahu bandnya yang mana ya sekarang? Kayaknya udah sah-sah aja yang untuk lo kayak gitu. Iya. Kayaknya udah beda banget kalau dari zaman sebelum COVID. Digitalisasi. Di Lang Terbang kolektif kira-kira ada yang straight edge nggak? Ini Gary straight edge. Gue tidak minum, tidak merokok. Oke, gokil. Tapi sebenarnya
di dalam venue, di dalam situ tadi. Tapi teman-teman tuh tertib nggak biasanya atau nggak tertib? Kadang nggak boleh venue di dalam situ atau minum di situ. Kalau minum ya boleh tapi di luar gitu. Kayak Iya, gimana gitu? Nggak Di pikro. dalam di dalam studio ya? studio itu enggak sih. Untuk dalam studio kita sangat melarang, dan di restroom juga, bukan restroom ya, apa maksudnya ya? Kayak ruang tunggunya lah. Kita itu melarang ada asap ataupun ada minuman keras di area itu. Tapi kecuali di Jogja Studio itu kebetulan ada balkon yang luas. Nah, kita khususkan untuk teman-teman yang mau minum, mau ngerokok atau apapun itu bisa di situ. Cuman tertib dan sampahnya buang sendiri gitu. Betul. Iya. Tapi biasanya gimana tuh bang? Maksudnya itu kan berarti kan jadi. Tapi pernah nggak? Maksudnya ada yang kelai di dalam crowd gitu tuh? Sering atau gimana Jarang bang? sih, Jarang ya. jarang terjadi ya. Ya untungnya jarang terjadi di gig selang yang kelahi gitu. Cuma waktu itu pernah ada satu, itu teman kita juga ternyata yang kelahi. Jadi jarang banget, jarang. Yang Bahkan viral, nggak yang ada viral kalau itu, sekarang. bang. Itu Lain ya bang ya. Yang viral. sebenarnya Ayo oke, yang ditabrak lari terus habis itu lagunya itu lepas itu. Lain itu ya. Kayaknya yang mana tuh? lain deh itu Yang ya. Yang mana itu, Goy? yang lagu lepas itu. Kita sukar mengingat ini apa karena udah 68 volume ya. Gig kita bikin 68 68 itu volume, berura-ura terus doang, Goy. ada Berura-ura doang. Salah udah berapa, Goy? udah ada 100 pokoknya. Udah ada 100, jadi kita susah mengingat. Iya, lebih dari 100 gig kita urus kayaknya ya selama kurun waktu 2017 sampai sekarang. Lupa. Betul. Tapi enggak sih, karena Jadi, gini. Nambahin, sorry Goy, motong Goy. Mungkin gini, yang membuat akhirnya tertib karena kita milih bandnya juga, nggak semuanya disamain. Jadi ada cooling down, nggak semuanya hardcore yang kemudian lu bisa violent dance gitu atau lu bisa two step, nggak selalu. Tahu-tahu lu akan ketemu di tengah line up itu ada musik emo atau musik dream pop gitu. Jadi lu otomatis lu nggak akan pogo kan. Maksudnya kita ngatur itu juga sebenarnya. Dan biar variatif. Kita ngasih tahu kalau Tangerang tuh punya banyak warna band. Yang penting yang penting benang merahnya adalah band-band Tangerang itu bagus gitu. Kalau berarti teman-teman sudah nge-backup ya, maksudnya kayak apakah masih pakai vendor juga, maksudnya kayak vendor fotografer stage yang untuk orang terbang kolektif atau kayak vendor ini, vendor sound gitu-gitu atau gimana? Atau dari teman-teman juga? Dari teman-teman juga kebetulan. Jadi kayak misal fotografer di Lang Terbang pun ada yang memang punya bakat di fotografer, dan untuk sisi sound system gitu ada juga. Betul. Jadi kita udah ada semuanya, udah ada ekosistemnya, anak-anak itu udah bisa semua. Cuman itu tergantung tempat sebenarnya. Kayak misal kalau di Jogja Studio ya kita cuma butuh ya foto stage gitu, itu secara organik teman-teman anggota, ya kita sebut anggota di Elang Terbang itu dia bawa kamera sendiri terus foto-foto, akhirnya buat dokumentasi kita juga buat di Instagram kayak gitu. Untuk ya misalkan kita ada gigs di luar, misalkan kita kerja sama dengan coffee shop atau cafe atau apapun, dan teman-teman di Elang Terbang pun ada yang memang fokusnya di situ. Jadi kita hanya apa ya iya kita masih bergantung pada vendor, tapi yang operate gitu anak-anak juga. Jadi nggak susah lah, udah aman. Betul. Kita sudah memiliki source, alhamdulillahnya. SDM kita semuanya bisa. Lu butuh mixing mastering yang proper dan sudah diakui oleh seluruh dunia, ada. Kita punya orangnya. Ada. Kita punya kru terbaik yang udah ikut di banyak festival skala internasional juga ada. Kita punya band yang udah bermain di banyak gig dan festival skala internasional juga ada. Kita semua akhirnya membentuk ekosistem itu secara organik, dengan konsistensi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya udah nggak ada yang perlu di-worryin sebenarnya. Cuman masalah waktu aja. Kita masalah waktu. Iya. Gitu. Cuman semoga aja kita punya space beneran. Amin. Iya. Untuk teman-teman sendiri tuh apa namanya? Ya tadi yang dibilang sama Bang Agoy tadi ya. Biasanya kalau di
kedai coffee shop itu, atau di kayak di mana aja biasanya selain di situ bikinnya? Di sekolah Ada pernah nggak, kayak di beberapa kampus? di sekolah. Kampus sih kayaknya belum pernah ya kalau institusi gitu. Tapi kalau untuk coffee shop kita beberapa, jadi ada coffee shop yang memang dipunyai oleh teman-teman. Jadi kita bisa kerjasama di situ. Kayak gitu. Jadi ada beberapa kayak di Tangerang itu ada Diama Space yang sekarang udah rest in peace ya. Terus ada Sandwich Attack itu yang biasa itu yang apa ya, yang sering kita repotin. Betul. Sandwich Attack dan Mereka ada punya backline yang sering membantu gigi kita. betul. Itu tuh itu pertemanan dari kolektif tadi itu ya, yang tadi buat di studio Betul, gitu tadi iya. ya. Jadi kenapa Betul. tadi yang nonton gitu. Oh iya. Iya. Ya itu Berarti simbiosis mutualisme lah. Tapi belum pernah nggak datang ke satu tempat gitu, kayak datang ke coffee shop atau mungkin mereka punya space yang memang bisa tuh, terus kayak nanya gitu, emang untungnya gimana cara menanggapinya, kayak untungnya untuk saya apa gitu, biasanya kan ada yang kayak gitu ya, gimana gitu. Di Penawaran sini kayaknya ya, udah itu ya. di sini kayaknya nggak sulit lah ya untuk masalah kayak gini. Jadi mereka udah pasti punya red card yang dimana kita ya udah tinggal bayar aja kayak gitu. Betul. Opsi Iya. kafe coffee shop atau venue kayak gitu. Iya. Ataupun ini bisa juga apa kayak sharing gitu loh. Apa namanya? Sharing. Ya, sharing ya. Sharing profit ya. Sharing tiket. Iya, sharing profit betul. Oh, ya, Ya, dari kayak gitu, VDC gitu. Namanya ya FDC ataupun kayak ya memang dia udah punya rate, ya udah kita bayar bisa tuh. Atau enggak yang sharing profit kayak gitu bisa juga. Jadi udah mudah sebenarnya di Tangerang. Kalau untuk yang tadi balik lagi tuh, yang kayak merchandise dari Elang Terbang Kolektif tuh punya merchandise sendiri dong, dan merchandise itu biasanya, kalau ini kan biasanya pernah nggak Elang Terbang Kolektif tuh buka tenan gitu di festival gitu untuk nge-showcase itu, belum ya atau gimana? Belum, nggak pernah. Nggak pernah. Kita misalkan kita bikin merch pun kayaknya untuk agenda crowdfunding untuk sesuatu. Misalkan dulu kita bikin merchandise dan berkolaborasi bersama seniman di Tangerang, Reza ya. Reza apa namanya? Reza Mod. Nah, dia betul. Dia untuk kebutuhan crowdfunding untuk kita beli ampli. Oke. Kayak gitu. Kalau gitu aja, Pak. Kalau untuk kegiatan sosial gitu kayak pasar gratis atau segala macam tuh, teman-teman ada nggak segmen itu atau gimana? Kita itu kegiatan pasar gratis itu mungkin ada kolektif lain yang punya keterlibatan terhadap hal tersebut, kita bantu paling. Karena kita tuh memang sebenarnya fokusnya cuma di musik. Benar-benar tok di musik. 100% about music. Iya. Kayak gitu. Oh ya, kemarin ada musik terus. Mungkin ada beberapa itu ya, kayaknya kemarin tuh ada semacam dari hasil uang ini untuk Palestina atau dari hasil ini dari ini. Iya. Gitu. Betul, ada ya. Betul. Kayak gig charity kali ya sebutannya. Iya. Charity. Jadi kita beberapa kali kayaknya. Ada pernah Goy, satu lagi yang dulu sama Semanggi. Oh yang iya. Sama Semanggi dulu. Jadi waktu Semanggi rubuh, kita bikin kita jual kaos yang mana uangnya kita kasih ke Semanggi untuk renovasi bangunan Semanggi yang rubuh. Ada seperti itu, cuman memang itu bisa dikatakan nggak melulu gitu. Kita nggak fokus di sana, musik aja kayak gitu. Ya kalau Palestina ya kita juga bikin gig kan. Kita bikin gig, kita ajak teman-teman kalau mau berdonasi melalui berbagai macam hal juga bisa di situ. Cuman memang tidak rutin. Paling selama bertahun-tahun kita di Elang Terbang bisa kehitung. Betul. Tapi ya seringnya kita membantu sih teman-teman yang memang fokusnya di situ. Kayak di pasar gratis kita bisa membantu juga, kayak misalkan diisi misalkan anak-anak bikin lapangan, terus Elang Terbang yang bikin musiknya gitu. Jadi saling berkolaborasi ekosistemnya. Betul. Adapun teman-teman yang kayak siapa yang mendelegasikan gitu, kayak gitu aja. Kayak ini mau datang nggak ke acara sini, ayo kita di invite nih gitu. Kayak gitu paling. Iya betul. Jadi mungkin secara kita tidak langsung yang mengurusi itu semua.
Jadi kita Iya. ada kawan-kawan Footnut Bomb misalkan. Oke, gue bikin gig, nanti kalian boleh mau masak di sebelah balkonnya misalkan kayak gitu ya. Kita open-open aja kayak gitu. Betul. Jadi kita cuma ngurusin musiknya aja. Oke. Kayak gitu. Ini kayak cukup merangkum lah dari semuanya dan sudah sangat mulai dari cerita yang kebermanfaatannya soal musik itu bagaimana. Mungkin sedikit penutup dari kami Swadaya Kaulan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berjejaring, Bang Agoy, Bang Gary, Terima dan kasih Swadaya Kaulan, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak. Tapi gue nambahin sedikit ya. Sedikit dong. Ya, Bang. Pokoknya menurut gue idealnya adalah kalian cari permasalahan di kota kalian. Itu yang kalian cari juga solusinya yang lebih cocok. Karena setiap kota tuh punya permasalahan masing-masing. Jadi kolektif itu akan bergerak sesuai dengan problem di kota itu. Setuju. Sebenarnya Ya, kadang sih. Kadang memang Bang, mungkin di tempat kita mungkin belum relatable kayak seperti di Tangerang. Mungkin bisa, tapi mungkin dimasukin sedikit biar agar supaya ada gigsnya, mungkin kayak eksperimental yang lebih nganu gitu-gitu, atau mungkin berarti itu jawabannya. Berarti itu jawabannya. Udah gitu. Itu yang apalagi di pasar kan, iya di pasar kan itu IKN ya kalian bisa bikin gigs tuh di IKN-nya, ya hancurin aja tuh. Ya Bang, kalau di pasar ke IKN itu Bang, mungkin gambarannya mungkin agak jauh ya, karena mungkin tadi dari geografisnya tadi itu sangat jauh Bang. Makanya kayak kemarin yang gigsnya Johnson itu luar biasa itu, teman-teman The Johnson itu tur ke Kalimantan itu, karena memang jauh banget itu. Pulau ini luas gitu. Maka dari mungkin ya 5 kali lah gitu dari jauhnya gitu tadi. Kayak misalnya kabupaten kendala, tapi dari kendala tersebut mungkin kita membuat sebuah berkegiatan lah gitu kan, untuk membuat sebuah karya gitu yang kami bisa buat. Keren. Kalau di IKN itu kemarin terakhir ada teman-teman dari project seadanya. Jadi kita tuh bikin juga di daerah dekat, bukan itu pun agak jauh juga dari IKN-nya, dari Babulu dulu bikin juga. Dan itu kan di tengah, jadi teman-teman dari Balikpapan, Samarinda, terus juga Pasir datang ke situ biasanya gitu. Juga kemarin terakhir tuh kita bikin rock showcase. Jadi rock showcase itu juga rekan kami namanya Bang Pendi itu juga bikin kemarin itu, dan memang tadi Bang, jadi kita nggak ada satu pautnya kayak metal gitu, punk, jadi kita saling berkolaborasi dari satu sama lain gitu. Keren itu, berarti kalian sudah melakukan hal yang benar. Siap Bang, makasih Bang. Mungkin ini ada kata-kata lah dari Bang Gary sama Bang Agoy sebelum penutup ini. Kata-kata hari ini, Gary. Kata-kata hari ini. Konsisten mengalahkan popularitas, brother. Anjing. 200.000 Goy, mana sini Goy? Kata-kata hari ini bayar Goy. Bang Agoy nggak mabuk itu di jam? Mabuk yang lain dia mabuk yang lain. Ya udah, kalian hati-hati Goy ya di jalan ya, Alex. Thank you. Tetap sama Uget. Thank you. Ya, siap. Jadi gitu ya Bang, mungkin dari kami terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Barokah semuanya dan teman-teman, terus semoga karyanya juga bermanfaat bagi teman-teman juga yang ada di sekitar. Oke. Amin. Dari kita, terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini adalah kolaborasi kita lintas luar ini, wah sangat set. Sangat terima kasih ya. Semoga teman-teman kehadiran kalian kesini ya. Siap. Ditunggu kehadirannya. Siap. Ya, teman-teman juga sebaliknya ya, setidaknya main lah sini ya. Banyak durian di sini, banyak sawit sih Bang. Ya, gue secara personal sudah mengajak teman-teman band untuk ayo kita tur Kalimantan. Gokil itu Bang. Banyak. Ayo Bang, semua bikin tur di sini Kalimantan. Iya. Gue kemarin udah ngobrol juga sama Haji itu. Dia bilang memang Kalimantan seru katanya. Johnson kemarin ya.
Oke, oke. Iya Bang, itu kemarin Pengen Jansen naik mobil. Naik Iya. mobil Avance. Iya. Ya, Gokil itu. Aji Iya, cerita kemarin. Kami Iya, tertarik. iya. Gas lah. Iya, Kayak iya. Kalimantan. Nanti kalau nanti kalau sampai sini minum air Mahakam, Bang. Oh, Wah. boleh. Biar lagi ke sini maksudnya. Siap. Iya, iya, iya. Mungkin itu aja ya Bang Gary, Bang Yoga dan Ya. teman-teman swadaya. Ya. Sampai Baik. sehat selalu. Ya. Oke, Sampai selalu. tutup aja Bang. Saya mau lanjut Ya, juga. semuanya terima kasih yang udah nonton juga ya. Semuanya terima Yo. kasih. Yoi, bye-bye. Bye. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti siaran ini sampai akhir. Kami perwakilan saya Ibnu Dapas, biasanya sering disebut Mas Ugeng, Ageng, tapi biasanya sering disebut Ibnu. Mungkin gitu aja. Sekian dari saya, dadah.